Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-7. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu berhasil menyelamatkan Louis dari pengorbanannya. Diperlihatkan juga mimpi buruk dari Livia yang menggambarkan kehancuran dunia manusia era baru akibat Luxon dan Ideal yang mengkhianati mereka. Namun, masih belum jelas apa maksud dari mimpi Livia itu. Pada part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Leon yang berada di pasar Alzur. Sebenarnya, Leon itu masih sangat ngantuk dan tidak berniat untuk keluar pada pagi hari ini. Tapi, Mary pun langsung mendatangi kamar Leon pagi-pagi buta dan mengatakan kalau hari ini Leon tidak ada acara, maka Leon itu harus membantunya dalam membeli bahan-bahan untuk sarapan. Pada awalnya, Leon langsung menolak permintaan itu, tapi Mary pun sudah menduga hal itu. Jadi, ia pun membuat sebuah pencegahan, yaitu dengan membawa Noel bersamanya. Yaps, pada akhirnya, Leon pun setuju untuk berbelanja bahan sarapan bersama Noel. Di sini, penampilan Noel pun membuat satu pasar menjadi terpana, karena memang penampilan Noel sangat cantik padahal dia hanya ingin pergi ke pasar. Ketika melihat Noel, Leon juga sedikit terpana, apalagi Noel begitu lincah dan semangat ketika mereka berbelanja. Bahkan, Leon juga mengakui kalau memang itu adalah pesona yang tidak dimiliki oleh Angie dan Livia. Setelah itu, Leon pun langsung dikejutkan oleh Luxon yang melayang di sampingnya. Tentu saja, seperti biasanya, kalau Leon itu akan berdebat dengan Luxon. Melihat hal itu, Noel pun langsung berkata kalau Leon dan Luxon itu sangat akrab ya. Nah, setelah mendengarkan perkataan dari Noel, dengan kompak Luxon dan Leon itu berkata kalau mereka tidak akrab sama sekali. Ya, seperti itulah hubungan MC kita dengan familiarnya. Di pagi itu, Leon sangat senang ketika menemani Noel berbelanja. Dan di saat Noel itu sedang menawar di sebuah toko, Leon itu sempat melihat penjual yang menawarkan obat penguat tubuh seperti yang digunakan oleh Sergei saat insiden Louis. Tentu saja, Leon itu langsung memborong semua obat penguat tubuh itu dengan alasan kalau ini akan menjadi salah satu kartu asnya dalam melawan musuh-musuh yang kuat nantinya. Namun, sang pedagang pun berkata kalau obat penguat ini memiliki efek samping yang cukup mengganggu ketika dipakai secara sekaligus. Dan Luxon juga sudah mengkonfirmasi tentang efek samping itu. Jadi, ia pun menyarankan untuk membuang semua obat itu. Mendengar perkataan Luxon, Leon pun berkata kalau akan sangat disayangkan kalau obat ini dibuang begitu saja. Jadi ia meminta Luxon untuk memodifikasi obat penguat ini agar sesuai dengan kondisi fisik Leon dan meminimalisir efek sampingnya. Setelah itu, mereka pun mendekati Noel yang nampaknya sudah selesai membeli bahan sarapan. Di sini, mereka pun ingin langsung pulang. Tapi Leon pun berkata kalau setidaknya mereka itu harus sarapan terlebih dahulu, mumpung mereka sedang ada di sini. Mendengar hal itu, Noel pun menyetujuinya, dan mereka pun singgah di sebuah kafe dekat pasar itu. Di sini, Leon pun sedikit bernostalgia karena memang mereka juga pernah makan di kafe ini sebelumnya. Melihat masternya yang menikmati kencan ini, Luxon pun berkata sepertinya ia harus melaporkan ini sebagai perselingkuhan. Panel cerita pun berpindah ke Akademi Alzur. Saat pulang, Leon dan Mary itu dipanggil oleh Lela ke sebuah ruangan untuk berbicara mengenai hal yang terjadi di Alzur ini. Tapi yang ada di ruangan itu bukanlah Lela, melainkan Clement, sang kesatria dari keluarga Lespines. Di sini, Clement pun menjelaskan kalau saat ini Lela sedang banyak urusan, karena memang statusnya sebagai putri dari keluarga Lespines itu sudah terekspos. Jadi, ia banyak sekali dilibatkan oleh para bangsawan lainnya. Di sini Clement juga berkata kalau saat ini ia hanya akan bertugas untuk melindungi Layla saja. Sedangkan mengenai Noel, ia akan mempercayakannya kepada Leon. Karena memang Leon adalah wali dari pohon suci. Maka dari itu, akan lebih baik jika Noel berada di dekat Leon. Setelah itu, mereka pun sedikit berbincang bersama lagi. Namun tiba-tiba saja, Layla pun datang memasuki ruangan itu dan berkata kalau pertemuan mereka hari ini dibatalkan. Karena memang saat ini ia sedang memiliki urusan penting. Mendengar hal itu, Mary pun langsung marah kepada Layla karena memang mereka itu sudah menunggu Layla beberapa jam ini. Tapi ketika Layla sudah datang, ia malah membatalkannya begitu saja. Tapi nampaknya pikiran Layla itu berada di tempat yang lain.
Jadi, ia tidak menghiraukan kemarahan dari Mary. Di sini ia malah menyuruh Mary dan Leon itu untuk segera menemukan posisi Sergei. Lalu, Layla pun langsung pergi dari sana. Melihat sikap itu, Clement pun meminta maaf kepada Leon dan Mary atas nama Layla. Setelah itu, ia pun menyusul Layla. Sementara itu, Leon dan Mary pun langsung pulang dengan kereta. Selama perjalanan pulang, Mary itu marah-marah terus karena tindakan seenaknya yang dilakukan oleh Layla kepada mereka. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau ia juga marah, tapi ia masih bisa mengendalikan emosinya dan tidak mengekspresikannya secara langsung seperti Mary. Lalu, topik pembicaraan mereka pun berganti ke Sergei. Di sini, mereka pun masih belum mengetahui posisi dari Sergei. Bahkan katanya Luxon dan Ideal itu sudah mencari Sergei di setiap sudut Alzur. Bahkan katanya, Luxon dan Ideal itu sudah mencari Sergei di setiap sudut Alzur. Tapi mereka itu masih belum menemukannya. Lalu Luxon pun berkata kalau mungkin saja Sergei itu pergi ke luar negeri atau memang ia bisa bersembunyi dari pencarian Luxon dan Ideal. Nah, di sini gue punya dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama memang Ideal itu menyembunyikan Sergei dari pencarian Luxon sehingga Luxon itu tidak bisa menemukan Sergei dengan mudah. Kemungkinan kedua, mungkin saja Luxon itu sudah tahu posisi Sergei di mana, tapi ia melakukan perjanjian dengan Ideal. Jadi Luxon pun tidak memberitahu posisi Sergei kepada Leon. Tapi ini cuma kemungkinan gue aja ya, dan belum tentu bener loh. Oke, lanjut. Oh ya, di sini topik pembicaraan mereka juga sempat berpindah ke Leon yang dipukuli Sergei waktu itu. Ya, walaupun Leon itu memang sengaja dipukuli oleh Sergei agar mendapatkan simpati dari Louis, namun tetap saja ada kenangan buruk bagi Leon. Jadi di sini, ia pun marah kepada Mary dan berkata kalau ia akan memotong biaya hidup Mary lagi kalau ia membahas hal tersebut. Mendengar hal itu, Mary yang awalnya senang mengejek kakaknya itu berubah menjadi suram. Ia bahkan bersujud kepada Leon supaya biaya bulanannya itu tidak dipotong. Panel cerita pun berpindah ke mansion Mary. Saat Leon dan Mary baru saja pulang, Mary itu langsung terburu-buru menyambut mereka. Tapi seperti biasanya, Mary itu terlalu ceroboh, sehingga ia pun terjatuh ketika menyambut tuannya pulang. Namun ketika melihat betapa tulisnya elf itu dalam menyambut dirinya, Leon pun hampir menangis loh. Karena memang ia menjadi mengingat kalau selain Angie dan Livia, tidak ada wanita lain di kerajaan Holford yang memiliki sikap lembut seperti Yumeria. Lalu Cordelia pun datang untuk menyambut Leon pulang juga. Tapi tidak seperti Yumeria, di sini Cordelia itu menyambut Leon dengan tatapan yang biasa saja. Mengingat Cordelia juga kan tidak terlalu akrab dengan Leon. Di sini, Mary pun tidak melihat Kelly, jadi ia pun menanyakannya kepada Yumeria. Mendengar hal itu, ia pun berkata kalau saat ini Kelly sedang berada di gudang. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kelly. Ternyata di sini, Kelly itu sedang melihat-lihat arrogance dan armor lainnya yang telah dibuat oleh Luxon. Meskipun tidak mengekspresikannya secara langsung, tetap saja Kelly itu hanyalah bocah laki-laki biasa. Jadi ia juga memiliki impian untuk menaiki sebuah armor dan bertarung layaknya seorang kesatria. Namun pada saat Kelly ingin menaiki arrogance, tiba-tiba saja Luxon pun datang menghentikannya. Di sini, Leon, Mary, Cordelia, dan Yumeria juga datang ke gudang itu. Melihat keinginan Kelly, di sini Leon pun sempat bermurah hati dan memperbolehkan Kelly itu untuk menaiki arrogance. Tapi Luxon pun langsung menghentikannya dan tidak mengizinkan Kelly untuk menaiki arrogance. Luxon pun beralasan kalau arrogance itu didesain khusus untuk beradaptasi dengan sirkuit sihir Leon. Jadi Kelly tidak bisa menaikinya. Mendengar hal itu, Kelly pun kecewa karena impiannya itu dilarang oleh Luxon. Di sini Kelly itu sempat ngambek gitulah, dan Yumeria pun mencoba untuk menasihati anaknya itu. Tapi karena Kelly itu sedang berada di fase pemberontak, jadi Kelly itu malah marah balik ke Yumeria. Setelah itu ia pun pergi dari sana karena ingin melanjutkan pekerjaannya. Di sini, Leon pun sempat memarahi Luxon karena tidak mengizinkan Kelly untuk menaiki arrogance. Jadinya kan Kelly dan Yumeria itu bertengkar lagi gitu. Padahal itu hanya sebuah keinginan dari seorang anak kecil. Jadi setidaknya Luxon itu harus menerimanya saja. Bukankah Luxon itu sudah terlalu kasar kepada Kelly? Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau ia tidak kehilangan moralnya sama sekali. Memang tidak masalah bagi Kelly untuk menaiki arrogance. Tapi apakah Leon lupa kalau arrogance adalah senjata khusus yang dibuat oleh Luxon untuk membantai musuh-musuh Leon? Sudah banyak sekali darah yang tertumpah karena armor ini. Jadi ia tidak mungkin mengizinkan seorang anak kecil untuk menaiki senjata ini.
Mendengar hal itu, Leon pun sedikit mengerti alasan dari Luxon. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Di sini, Yumeria itu sedang sedih karena Kylie itu memarahinya lagi. Tapi tiba-tiba saja, ia pun dikejutkan dengan ideal yang bertamu ke Mansion Mary. Panel cerita pun berpindah ke sebuah gudang di pelabuhan Alzur. Di sini, Sergei itu sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan kerajaan suci Rachel yang bernama Gipino. Mereka pun membicarakan banyak hal, mulai dari rencana mereka dalam membunuh Leon dan menaklukkan kerajaan Holford. Bahkan dalam menunjukkan betapa ngebatnya Sergei untuk membunuh Leon, di sini ia sudah meminta ideal untuk membuat sebuah armor yang bisa mengalahkan Arrogance. Tentu saja ideal itu menjawab keinginan tuannya dengan sangat baik. Ia pun sudah membuatkan sebuah armor yang cukup kuat untuk melawan Arrogance. Armor ini berbentuk seperti Kender Tower atau manusia berkaki kuda dan membawa sebuah tombak besar. Ideal juga menamai armor itu sebagai Kai, yang berarti keinginan yang kuat. Namun, saat Sergei bertanya apakah Kai bisa mengalahkan Arrogance dengan sangat mudah, di sini Ideal pun menjawab kalau kesempatan Kai untuk menang melawan Arrogance adalah 50-50, karena memang performa mereka hampir sama. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Albert. Di sini, ia pun lagi galau, karena Sergei itu nggak pulang-pulang ke rumah. Ia memang mendapat kabar kalau Sergei itu pergi berpetualang lagi. Tapi ia pun merasakan firasat kalau hal buruk akan terjadi lagi. Panel cerita pun berpindah ke karakter Louis dan Leon. Di sini Louis itu sedang curhat sama Leon karena memang Sergei itu minggat. Jadi nantinya suami Louis lah yang akan mewarisi keluarga Raoul. Dan karena hal itu banyak sekali pria yang mencoba untuk melamar Louis. Namun tidak ada yang menarik perhatian Louis. Di sini Louis malah lebih mengkhawatirkan Sergei yang tidak kunjung pulang. Walaupun Louis itu terlihat membenci Sergei, tapi sebenarnya Louis juga sedikit peduli dengan adik angkatnya itu. Setelah beberapa perbincangan, akhirnya Leon pun pulang ke Mansion Mary. Tapi bukannya mendapatkan kedamaian, Leon malah disuguhkan dengan keributan yang ada di sana. Karena memang 5 pangeran idiot beraksi lagi dengan mengambil uang Mary untuk dibelanjakan hal-hal yang tidak berguna. Seperti Julius yang ingin membeli banyak ayam dan mulai berternak ayam di Alzur, hingga Jill yang dengan gampangnya pengen beli satu set teh mahal padahal ia sendiri sudah tidak makan dari kemarin. Tapi terlepas dari keributan itu, nampaknya Leon sedikit menikmatinya. Karena tontonan favoritnya adalah 5 pangeran idiot yang selalu merepotkan adiknya itu. Di sisi lain, Yumeria pun berada di luar mansion. Saat itu, ia pun memandangi bintang di langit yang cukup banyak. Tapi di sini, Yumeria itu masih down karena Kylie itu terus memarahinya. Ditambah lagi waktu itu, Kelly itu datang dan memarahi Yumeria yang sedang memandangi bintang di langit. Di sini, Kelly itu nggak tahu kalau Yumeria sedang down, jadi Kelly pun memarahinya lagi dengan tegas. Namun pada saat Kelly meninggalkan Yumeria di sana, Yumeria pun hanya berkata dengan senyuman yang terkesan sedih. Kalau sepertinya Kelly itu tidak mau kalau Yumeria ada di sini. Dan tiba-tiba saja, sinar di mata Yumeria pun langsung menghilang, seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Lalu ada sebuah mobil yang menjemput Yumeria di sana. Ternyata yang menyupir mobil itu adalah Ideal, dan nampaknya Ideal akan memanfaatkan Yumeria untuk menjalankan rencananya. Bahkan ia juga berkata kalau potongan rencana yang tersisa tinggal membujuk Luxon saja. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume yang ke-7 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.